Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Afelia Aryadi dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memproses pengeluaran employee dengan menggunakan aplikasi Udo. Oke. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana dikelolanya pengeluaran employee untuk keperluan perjalanan dinas. Kita akan melihat peran Departemen Human Resource atau HR dan juga peran Departemen Accounting dalam catatan dan pemrosesan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pekerjaan. Modul yang akan dipakai dalam tutorial ini adalah modul Expenses, Purchase, dan modul ekstra Udo 16 Full Accounting Kit. Oke, pertama-tama kita perlu mendownload terlebih dahulu modul dengan menggunakan link berikut yang ada saya cantumkan di artikel. Link tersebut akan mengarahkan saudara-saudara ke laman ini, laman untuk melakukan pengunduhan. Tekan download for V16 ini untuk mulai pengunduhan. Nanti pemasangan modul itu bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah singkat berikut ini. Setelah file berhasil diunduh, nanti kita akan mengekstrak file zip hasil unduhan itu ke dalam folder add-on yang ada di dalam tempat di setupnya Udo pada perangkat Anda. Terus nanti dinyalakan kontainer dengan menggunakan aplikasi Docker atau dengan menjalankan perintah Docker Compose Up pada terminal Anda. Lalu kita bisa masuk ke dalam Udo dengan menggunakan akun admin, terus nanti buka menu settings dan aktifkan mode developer. Lalu bisa dibuka menu apps dan menekan tombol update apps list pada navbar menu apps tersebut. Nanti itu kita bisa setelah diupdate itu setelah itu kita bisa cari modul yang baru kita unduh itu dengan menggunakan keyword base_account. Dan itu kita bisa aktifkan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau misalnya sudah di-update apps list itu, kita bisa cari base account. Nanti kita bisa menemukan ini Udo 16 Full Accounting Kit-nya. Tekan tombol activate untuk mengaktifasikan. Nah, ini adalah tampilan ketiga modul yang perlu diaktifkan. Ini bisa dicari dengan keyword seperti ini. Modul tersebut adalah Purchase, Expenses, dan Udo 16 Full Accounting Kit. Nah, masih dengan menggunakan akun admin, kita akan mengubah akses expenses untuk user menjadi seperti berikut ini. Untuk pengubahan akses, sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya itu, bisa dibuka dari menu settings, dibuka ini pada bagian atas itu ada users, nanti itu bisa dicari masing-masing user. Ini kita perlu mengubah akses di sini itu adalah untuk pertama Atala yang adalah seorang senior accountant, itu bisa diganti expense-nya menjadi administrator. Lalu kedua adalah Petra yang adalah purchasing coordinator, itu diubah expenses-nya menjadi administrator juga. Untuk Hani staff HR General Affair luar itu bisa diganti expenses-nya menjadi team approver, dan untuk Hana manager HR itu juga menjadi team approver. Sedangkan untuk Rahi user yang akan kita pakai yang akan memiliki expenses ini, kita ganti expenses-nya menjadi tidak ada hak akses ya. Selanjutnya kita akan login dengan menggunakan akun Petra, seorang purchasing coordinator, dan kita buka menu purchase. Ini. Nanti pada navbar ini ada products, bisa dibuka products ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan membuat 4 expense products baru dengan detailnya ini seperti yang di bawah ini. Untuk menginisiasi pembuatan expense product itu bisa dilakukan dengan menekan tombol new ini pada bagian kiri atas ini cuma potongan singkatnya, jadi nanti coba cari di bagian atasnya di bawah navbar. Nah, untuk expense produk yang dibuat itu pertama adalah penginapan. Ini bisa dibuat penginapannya dengan detail seperti ini. Product type-nya menjadi service, terus ini diubah saja sales price, customer taxes, sama cost-nya menjadi 0. Ini kan untuk contoh saja ya. Lalu produk kategorinya menjadi expenses dan internal reference-nya diubah menjadi kode sesuai kebutuhan. Nah, untuk re-invoice expenses-nya itu no ya.
Kemudian setelah selesai itu di bagian tab accounting, ini yang di bagian accountingnya ini bisa dibuat expense account-nya menjadi seperti ini. Untuk pembuatan expense account akan saya jelaskan setelah saya menampilkan semua expense produk ini. Nah, untuk expense produk yang kedua itu adalah tiket perjalanan, diubah juga sedemikian rupa, produk type-nya service, the invoice expense no, semuanya kurang lebih sama ya, kecuali untuk internal referensi ini diubah sesuai kebutuhan juga. Kemudian yang ketiga itu adalah expense produk konsumsi, juga sama, ini masih sama, yang beda cuma internal referensi doang. Lalu yang terakhir adalah akomodasi kendaraan. Ini juga masih sama, dibuat internal referensinya berbeda juga. Oke, untuk apa namanya expense account, kita itu kan ada di tab accounting ya. Nanti kita isinya itu ada caranya ini. Kalau misalnya ini kan nanti ada muncul drop down ya. Kalau misalnya kita tekannya, itu kita akan membuat expense account baru. Jadi bisa ditekan tombol search more di sini di bagian ada drop downnya. Nanti akan muncul pop up seperti ini. Nanti di bagian kiri bawah ini ada tombol new. Itu kita tekan untuk menginisiasi pembuatan expense account baru. Nah, nanti expense account barunya kita isi dengan detail seperti ini. Jadi account name-nya adalah General Affairs karena ini masuk kategori General Affairs ya. Terus diubah juga ini type-nya expenses, terus default taxes-nya exempt, terus tag-nya itu business travel, dan account currency-nya pastikan itu dalam bentuk Indonesian rupiah. Lalu setelah selesai itu bisa disimpan dengan menekan tombol save and close. Oke, berikut adalah tampilan keempat expense product apabila berhasil dibuat. Ini tampilannya bisa dilihat, ada akomodasi kendaraan, konsumsi, penginapan, dan tiket perjalanan. Oke, berikutnya kita akan lanjut login dengan menggunakan akun Honey, Staff HR General Affair, untuk membuat expenses yang sudah yang terjadi ini dalam apa namanya simulasinya, skenario-nya. Sebagai Honey kita akan membuka menu expenses lagi. Kita akan buka menu expenses. Lalu kita akan membuat 5 expenses baru. Ini pada skenario-nya. Kan skenario-nya si Rahi, user saya, dia akan melakukan apa namanya bisnis travel ya. Nanti kita expenses yang terjadi ini akan dicatat seperti ini. Yang pertama itu ada si Hani mengeluarkan biaya untuk penginapan. Ini Happy Hotel, dibuat kategorinya menjadi penginapan karena Happy Hotel itu kan penginapannya. Terus totalnya diubah menjadi seperti ini. Employee-nya dipastikan dimasukkan sesuai employee masing-masingnya. Untuk saya memasukkan employee-nya Rahi. Terus paid by-nya itu employee itu reimburse, bill reference-nya itu diubah sesuai kebutuhan, expense date-nya juga sesuai dengan saat expense-nya terjadi. Saya membuatnya pada 11 November. Lalu account-nya ini pastikan ini sesuai expense account yang kita buat tadi ya sebelumnya. Oke, kalau sudah selesai bisa di save dulu untuk sementara. Lalu yang kedua itu adalah tiket pesawat. Tiket pesawat juga kita masukkan kategorinya itu adalah tiket kategori tiket ya, tiket perjalanan. Lalu total dimasukkan sesuai yang terjadi, employee-nya juga Rahi, paid by-nya employee to reimburse, terus bill reference expense data account-nya juga sesuai yang terjadi ya. Account-nya juga pastikan sesuai dengan expense account. Lalu taksi bandara itu masuk ke dalam kategori akomodasi kendaraan. Sisanya seperti yang sebelumnya. Lalu yang ini ada tiket pesawat Makassar, juga di tiket perjalanan sama seperti tiket pesawat Jakarta Makassar. Dan yang terakhir adalah makan malam Sushi Rock, itu masuk kategori konsumsi. Sisanya juga kurang lebih masih sama. Oke, berikut adalah tampilan semua expenses yang ada apabila berhasil dibuat seperti di atas. Jadi di sini bisa dilihat ini ada 5 expenses. Ini masih statusnya itu to submit. Ini tuh pastikan sudah benar ya semuanya ya. Ada 5. Oke, selanjutnya kan
kita ini perlu dibuat jadi laporan pengeluaran ya. Sebelum kita lanjut buat laporan pengeluaran, kita pastikan terlebih dahulu bahwa approver expense rahi adalah Hana. Ini bisa diatur dari menu employee. Dari menu employee itu nanti cari employee yang mau diubah ini. Untuk kasus ini kan rahi ya. Dari pada work information itu ada bagian approvers, ini expense-nya ini diganti menjadi Hana. Hana itu manager HR. Sekarang kita akan lanjut membuat laporan pengeluaran. Kita untuk pembuatan laporan pengeluaran ini yang saya explore itu kita bisa select semua laporan semua expenses yang mau dimasukkan dalam laporan pengeluaran. Terus nanti bagian setelah diselect ini kan nanti ada ini ya, kotak untuk diselect ya. Nanti kalau sudah diselect, kita bisa tekan tombol create report ini untuk mulai menginisiasi pembuatannya. Nah, kita bisa atur detail laporan pengeluaran jadi seperti berikut ini. Diatur employee-nya rahi, paid by-nya employee to reimburse, manajernya itu nggak usah diubah. Ini otomatis sesuai dengan manajer yang diatur pada struktur organisasi. Tidak apa-apa, ini tidak usah diubah. Di sini sebenarnya mungkin tidak bisa diganti judulnya di sini, tapi itu untuk penggantian judul itu nanti bisa dilakukan pada saat persetujuan manajer HR kalau misalnya di sini tidak bisa diubah. Oke, kalau sudah selesai, kita tekan submit to manager untuk meminta persetujuan laporan pengeluaran ini kepada manajer HR. Nah, karena tadi sudah diubah ya ini apa namanya approver expense itu jadi Hana. Jadi nanti kalau submit to manager ini yang akan manajer yang akan menerima ajuannya ini adalah si manajer yang sudah di-set tadi, yaitu Hana, manajer HR. Nah, kalau misalnya sudah di manajer itu akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kita akan masuk kali ini kita akan bekerja sebagai manajer HR. Sebagai manajer HR, kita akan login dengan menggunakan akun Hana dan kita buka menu expenses. Terus di sini ada expense report untuk melihat laporan pengeluaran yang telah diajukan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita udah buka expense report pada navbar ini, kita akan lihat ini kan nih, ada expense report yang baru kita buat itu. Payment statusnya masih not paid, statusnya masih submitted. Jadi itu kita pada skenario ini manajer HR akan menyetujui laporan karena misalnya sudah dicek dan sudah sesuai dengan sebagaimana sudah direncanakan. Jadi nanti kita tekan tombol approve pada kiri atas ini. Tekan tombol approve itu nanti untuk akan diubah statusnya menjadi approve. Nah, seperti ini. Terakhir setelah laporan pengeluarannya kan sudah dibuat, disetujui, sekarang laporan pengeluaran itu akan di-post ke jurnal. Jadi kita akan login sebagai Atala, senior accountant PT kita, nanti dia akan membuka laporan pengeluaran tersebut, dibukanya juga pada menu expense di expense report ini, cari laporan pengeluaran yang ada di daftarnya, lalu tekan tombol post journal entries untuk memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan. Nanti kalau misalnya ada error, ada muncul pop-up error itu saya ketemu errornya itu diminta untuk mengatur expense journal sama private address employee. Itu bisa nanti diisi sesuai kebutuhan karena ini masih simulasi ya, jadi kan kita belum tahu semua detail ya. Setelah dimasukkan ke jurnal perusahaan, Atala juga akan mencatat pembayaran reimburse ke employee. Jadi kan kalau misalnya udah di post to journal entries, nanti statusnya kan berubah jadi posted. Nah, posted kan ya. Tapi ini masih ada tombol lagi itu untuk register payment. Ini untuk membayar reimburse-nya itu ke employee. Jadi tekan tombol register payment ini, nanti akan muncul pop-up ini. Isi detail register payment-nya ini seperti berikut ini. Oke, diisi jurnalnya itu adalah bank, payment method-nya manual, amount-nya nggak usah diubah karena udah sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan laporan pengeluarannya. Payment date juga sesuai kebutuhan, bank reference-nya sesuai kebutuhan juga. Terus ini memonya dimasukkan untuk
dijelaskan gitu kan, misalnya ini adalah perjalanan dinas. Nah, untuk recipient bank account-nya kita perlu dibuat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dimasukkan dimasukkan input, nanti kan ada muncul drop down ini ya. Nanti kita tekan tombol create and edit untuk mengisi pembuatan bank account baru. Nah, untuk ini kita masukkan account number itu sesuai kebutuhan. Account holder itu kita tetapkan Rahi ya. Lalu account holder name-nya ini adalah Rahi, terus banknya ini masukkan bank yang mau ditransfernya ini, terus currency-nya itu masukkan Indonesian rupiah. Lalu ini send money. Nah, kalau sudah selesai bisa disimpan dengan menekan tombol save and close. Kalau ini sudah diatur, lalu tekan create payment untuk melanjutkan pembayaran. Kalau misalnya laporan pengeluaran selesai dibuat, selesai dibayar, statusnya akan menjadi done. Terus ini ada tanda kalau laporan tersebut laporan pengeluaran pengeluarannya sudah dibayar, jadi sudah selesai. Nah, berikut adalah log dari expense report di atas. Ini saya ada otak-atik ya, karena ada sempat bermasalah di tengah. Tapi kurang lebih seperti yang sudah ada di artikel di atas. Nah, pada di sini ini bisa dilihat ini ada Rahi. Sebenarnya pada screenshot di atas saya memakai akun Atala, namun pada log itu tercatat akun Rahi yang digunakan. Saya mungkin ada error di tengah jalan, tapi ini sudah saya lakukan. Jadi ya seperti itu. Tapi sebenarnya ini harusnya Atala, akun Atala yang muncul. Oke. Untuk pertanyaannya, apa yang saya ketahui dari expense product, terus perbedaan antara expense product dan expense. Untuk expense product itu dia adalah konfigurasi yang dibuat untuk menjabarkan produk atau jasanya yang bisa dibayarkan. Jadi pada contoh tutorial ini kan dibuat expense product konsumsi, itu akan mengatur bahwa produk konsumsi itu bisa dimasukkan sebagai expense atau pengeluaran di perusahaan ya. Oke. Terus bisa dilihat pada pembuatan expense di atas itu diminta untuk mengelompokkan expense tersebut masuk ke dalam kategori mana. Kan di atas itu kan ada makan malam Sushi Rock ya, expense ya. Itu kan bisa dimasukkan dalam kategori konsumsi. Jadi dia itu dimasukkan ke dalam expense makan malam Sushi Rock, itu dimasukkan dalam kategori expense product konsumsi. Jadi expense product itu basically adalah kategori placeholder gitu untuk pengeluaran apa, jenis apa yang bisa dikategorikan dalam expense perusahaan, sedangkan expense tersebut adalah expense yang terjadi gitu kan, kayak misalnya makan malam Sushi Rock gitu, terus tiket Jakarta Makassar ya. Jadi itu banyak expense bisa masuk dalam satu expense product, tapi expense product tersebut kayak yaitu kategori-kategorinya itu buat kelompokin. Untuk langkah yang kita lakukan di dalam U2 apabila laporan persetujuan yang kita ajukan itu ditolak oleh manajer, menurut saya apa umumnya alasan mengajukan laporan ditolak oleh manajer. Untuk langkah yang saya lakukan di U2 apabila laporan pengeluaran yang saya ajukan ditolak itu, pertama saya akan memeriksa alasan kenapa laporan itu ditolak. Kemungkinan besar itu akan dicantumkan alasan ditolaknya laporan. Coba itu bisa diperiksa apakah alasan tersebut masuk alasan yang dapat diperbaiki atau tidak. Kalau misalnya bisa diperbaiki, kita akan tinjau kembali laporan akan kesalahan atau informasi yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, kita bisa perbaiki laporan tersebut. Kalau sudah benar ya, sudah kita direvisi, itu kita bisa mengajukan kembali laporan yang sudah diperbaiki tersebut. Terus untuk kenapa expense laporan pengeluarannya itu bisa ditolak, itu bisa terjadi, saya lupa untuk memasukkan, tapi itu bisa terjadi kalau misalnya
laporan pengeluarannya itu melewati batas budget yang sudah ditentukan. Misalnya kayak seharusnya 1 juta tapi mereka malah memakainya 2 juta. Itu laporan pengeluaran itu bakalan ditolak. Terus itu dokumentasinya juga nggak lengkap gitu. Misalnya harusnya dikasih dikasih resipnya tapi resipnya nggak ada gitu. Jadi kan kayak questionable gitu kan, kayak pengeluarannya ini udah sesuai dengan uh, sudah dikeluarkan untuk hal yang semestinya gak. Terus kayak kan itu kan jadi kayak bisa jadi kayak nggak sesuai gitu kan dengan biaya dan yang diminta untuk di reimburse gitu kan, biaya yang terjadi dan reimburse-nya. Terus atau mungkin pengeluaran yang diminta dimasukkan dalam laporan pengeluaran itu sebenarnya bukan pengeluaran yang masuk ke dalam kategori pengeluaran yang akan disetujui gitu. Misalnya kayak entertainment itu kan bisa jadi ya bisa jadi enggak kan, enggak semua perusahaan kayak masukkan itu dalam kategori yang di approve gitu kan, akan di approve gitu kan. Misalnya dia itu tidak di approve tapi dia masukkan, jadi kayak itu akan ditolak, jadi nggak bakalan disetujui gitu. Itu perlu diperbaiki, perlu dibenerin supaya sesuai dengan ketentuan. Oke, selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement dalam sebuah perusahaan, 3 pengeluaran yang mungkin tercakup dalam pengeluaran divisi HR itu adalah pertama training cost. Itu adalah biaya untuk mengikuti pelatihan baik dari program perusahaan atau di luar perusahaan. Pelatihan yang dimaksud itu pelatihan yang diperlukan dalam ruang lingkup pekerjaan yang diampu ya. Jadi kalau misalnya dia quality inspector ya dia harus maksudnya kayak ya dia buat meningkatkan skill berkaitan dengan pekerjaannya, nggak kayak skill yang lain gitu yang di luar pekerjaan. Lalu kedua adalah work injury compensation. Itu adalah kompensasi yang diberikan apabila employee terluka, sakit atau terkena cacat dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah remote work stipend. Ini terjadi kayak seperti pada pandemi ya. Itu tunjangan yang disediakan untuk mengganti pengeluaran home office employee. Itu misalnya seperti biaya untuk internet, biaya untuk listrik yang dipakai gitu kan. Lalu untuk refleksi hal yang baru yang saya pelajari, yang pertama itu saya belajar bagaimana cara reimburse untuk biaya terkait keperluan organisasi itu diproses. Lalu kedua adalah siapa saja yang bertanggung jawab, pihak apa saja yang bertanggung jawab dalam proses reimburse tersebut. Kan ada HR dan accounting dan ya employee yang bersangkutan. Terus yang ketiga saya belajar juga cara memvisualisasikan database dengan DB Visualizer. Untuk konfigurasi DB Visualizer dapat dilihat pada link berikut ini, tapi DB Visualizer saya bermasalah, jadi itu tidak bisa dihubungkan dengan database saya. Cuman ya saya tidak ada waktu ini. Oke, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tidak lengkap. Sekian dan terima kasih.